السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada masa ini, pres media barat melontarkan pertanyaan kepada kita bahwa kalian menyampaikan ajaran Islam yang damai, namun mayoritas Islam di luar sana tidak menyampaikan hal itu dan tidak juga mereka menganggap kalian sebagai Muslim. Mayoritas Muslim tidak menganggap kalian dan jumlah Ahmadi juga sangat sedikit dibanding dengan jumlah umat Muslim pada umumnya. Ketika kondisinya seperti ini, lantas bagaimana orang Ahmadi dapat mengklaim bahwa dia berada di atas ajaran Islami hakiki? Begitu juga pertanyaan ini dilontarkan ketika saya berkunjung ke Jerman kemarin. Mereka pun mengatakan bahwa umat Islam yang lain, bagaimana kalian dapat meyakinkan umat Muslim yang lain untuk berjalan di atas jalan Islam yang hakiki? Jawaban kita selalunya adalah bahwa kita menyampaikan ajaran Islam, ajaran yang kita sampaikan adalah dapat kita buktikan dari Al-Quran, Sunnah maupun hadis Rasulullah SAW. Kami tidak menyampaikan hal-hal yang asal-asalan demi untuk meraih simpati orang lain atau melihat kondisi saat ini seperti ini, lantas kita mengada-adakan, membuat-buat upaya seperti ini. Tidak seperti itu. Kami dapat membuktikan bahwa ajaran Islam senantiasa menyampaikan ajaran hukukullah dan hukukul ibad, yakni melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala dan hambanya. Berkenaan dengan bagaimana kita meyakinkan umat Muslim yang lain berkenaan ajaran Islam yang hakiki, jawabannya adalah sesuai dengan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi umat Islam yang porak-poranda seperti ini, Masih Maud dan Mahdi Maud akan datang, dan dia datang untuk mengislah, memperbaiki umat Muslim dan menyampaikan ajaran Islam yang hakiki juga kepada non-Muslim. Jadi nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tengah tergenapi dengan agungnya. Dan kondisi ini ketika tercipta
Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam pada saat itu dan datang ke dunia ini mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Islam yang hakiki dan mengajarkan hikmat dari perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan kita yang telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam kita harus menyampaikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran ini kepada umat muslim yang lain maupun non-muslim. Tugas kita adalah bertabligh. Untuk itu yang kita lakukan sekarang dan insya Allah Ta'ala akan terus kita lakukan. Jemaat ilahi dan jemaat para nabi tidak maju di dalam masa yang singkat, melainkan berkembang, maju secara perlahan-lahan. Begitulah sunnahnya. Mereka bertanya kepada kita bahwa bagaimana kalian akan mengajarkan ajaran yang hakiki ini kepada umat Islam yang lainnya? Ketika umat Islam, ketika Ahmadiyah tengah umat Islam yang beat kepada jemaat Ahmadiyah yang jumlahnya ratusan ribu, jutaan, mereka beat berasal dari umat Islam yang umum dan kepada mereka semakin mengetahui, mereka semakin meyakini ajaran Islam yang hakiki melalui perantaraan Ahmadiyah dan mereka mulai memahami nubuatan Hadrat Rasulullah SAW sehingga mereka mulai beat kepada jemaat Ahmadiyah. Mereka berasal dari umat Islam yang lain. Begitu juga orang-orang dari agama lain juga terus-menerus beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. InsyaAllah Ta'ala grup minoritas ini suatu ketika nanti akan menjadi mayoritas. InsyaAllah. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Dan sebagai contohnya kita saksikan setiap hari dengan mata kepala sendiri. Setiap tahun orang-orang beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah berjumlah ratusan ribu. Kebanyakan dari mereka justru berasal dari umat muslim yang lain. Meskipun kita kurang memiliki sarana prasarana, jumlah mubalighin juga sedikit, tapi meskipun demikian, Allah Ta'ala senantiasa memberikan buah yang luar biasa kepada kita. Bahkan banyak sekali di antara mereka yang beat masuk ke dalam jemaat ini yang berdasarkan bimbingan langsung dari Allah Ta'ala, terkadang melalui mimpi. Banyak sekali orang mengenal Masih Maud alaihissalam dan jemaat dengan perantaraan mimpi, lalu mulai meyakini kebenaran jemaat Ahmadiyah. Lalu setelah berlangsung sekian masa, mimpinya itu terkadang mimpi itu dilihat ketika orang masih kecil atau ketika sudah dewasa atau setelah sekian masa telah berlalu, atau terkadang timbul rasa ingat kepada suatu mimpi yang pernah dilihat lalu beat masuk dalam jemaat. Terkadang pertama-tama mengenal jemaat lalu istikharah dan dengan bimbingan dari Allah Ta'ala dia mendapatkan petunjuk beat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Terkadang dari antara mereka beat dengan mendapatkan tabligh terlebih dahulu dari para mubaligh, para muallimin, dari para da'i ilallah, dan selain itu buah dari program yang tayangkan oleh radio maupun TV jemaat. Melihat program-program tersebut mereka terbuka hatinya. Terkadang di antara mereka ada yang beat setelah menyaksikan penentangan dari para penentang dan melihat akibat dari penentangan yang mereka dapatkan. Terkadang Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebenaran kepada orang-orang. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa aku akan berikan kehormatan kepada engkau dan aku akan tambahkan jumlah kalian. Lalu pada tahun 83 sebelum jemaat ini berdiri, bahkan beliau pun belum mendakwakan dan masih sangat sedikit orang yang mengenal beliau alaihissalam. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada beliau
kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa kemenangan itu akan didapatkan oleh aku dan Rasul-Rasulku. Pada saat itu beliau alaihissalam belum mendakwakan sebagai Masih maupun Mahdi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat merubah firman Allah Ta'ala. Bertambahnya jemaat beliau dan kemajuan jemaat beliau, banyak sekali tanda-tanda berkenaan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, aku akan majukan engkau dan aku akan tambahkan jumlah orang, grup yang mencintai engkau. Sekarang orang yang saat itu wujudnya sendiri dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada beliau akan mendapatkan kemajuan. Sekarang jemaat beliau telah menyebar di seluruh dunia dan setiap hari terus meningkat jumlahnya. Dan setiap hari orang-orang yang baru baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Bagaimana Allah Ta'ala membuka jalan. Bagaimana Allah Ta'ala membimbing orang-orang. Saya akan sampaikan beberapa kisah orang-orang yang baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Ada beberapa kisah berkenaan orang yang baiat melalui mimpi. Di Kazan, Mubaligh kita menulis, ada seorang kawan kita, San Safiloev namanya. Beliau ditablighi. Lalu terjadilah soal jawab dengan beliau. Setelah melalui beberapa masa beliau baiat. Beliau menuturkan kisah baiatnya, katanya, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada saya mimpi bahwa di daerah, saya berada di daerah Syria, ada dua grup yang saling berperang. Ketika mereka berperang, ada grup yang ketiga datang. Dan grup yang ketiga ini malah menasihati dua grup yang berperang tadi, bahwa kalian tengah berbuat zalim satu sama lain. Hentikanlah peperangan ini dan berdamailah kalian, katanya. Lalu dua grup yang tengah berperang tadi mulai membuang senjatanya dan saling berpelukan. Saya bertanya kepada kawan lain, siapa sebetulnya grup yang ketiga ini yang mendamaikan dua grup yang tengah berperang tadi? Lalu diberitahukan kepada saya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Ahmadiyah. Dalam mimpi kedua, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada saya, saat itu musim hujan dan udara dingin berhembus, saya mendengarkan suara saat itu bahwa Ahmadiyah adalah akidah yang tepat, yang baik. Setelah mimpi itu, saya baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Ada seorang wanita dari Perancis, Malika Sahibah. Beliau menuturkan kisah baiat beliau. Seluruh keluarga saya telah mendapatkan tabligh Ahmadiyah. Dan kami sering berdiskusi berkenaan Ahmadiyah di rumah kami. Bagaimana katanya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada si Fulan, kepada si Anu, sehingga dia baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Saya sering mendengarkan hal-hal baru mengenai jemaat Ahmadiyah, tapi saya tidak pernah mengemukakannya. Suatu ketika, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, beritahukanlah juga kepadaku, apakah Ahmadiyah ini jalan yang tepat bagi saya atau ya jalan yang salah. Lalu, selama 3 malam, berturut-turut saya melihat mimpi. Dalam mimpi pertama, saya melihat seperti layaknya hari kiamat, di mana-mana terjadi kehancuran, perpecahan. Namun, saudara-saudari saya yang sudah menjadi Ahmadi, mereka malah berdamai, tentram, dan sangat bahagia. Padahal saya ketika itu terus berteriak ke sana kemari, karena kondisinya sangat mencekam. Tapi saudara saya ini malah tidak khawatir, malah bahagia. Dia mengatakan katanya bahwa kami akan pergi ke acara jemaat. Dalam kondisi takut seperti itu, saya ikut dengan mereka, saudara-saudara saya yang sudah jemaat. Lalu di dalam mimpi ini, saudari yang sudah menjadi Ahmadi itu mengatakan kepada saya, salatlah kamu katanya, karena inilah jalan. Lalu pada malam ketiga, saya melihat mimpi, saya duduk dengan saudara-saudari saya yang sudah Ahmadi, dan saya merasa bahwa Allah Ta'ala menulis sesuatu di tangan saya. Lalu setelah mimpi itu, hati saya menjadi terbuka bahwa ini merupakan mimpi mengenai kebenaran jemaat Ahmadiyah, dan lalu saya baiat.
Sekarang seluruh keluarga saya masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Abdul Aziz Reverie Sahib di Ivory Coast, di kampung Sifu, beliau mendapatkan topik baiat. Beliau menuturkan kisah baiatnya. Muammar seorang suatu ketika melihat mimpi di kampung beliau datang orang-orang Arab. Di mimpi itu orang-orang mulai mengatakan berkenaan orang Arab ini bahwa orang-orang ini bukanlah orang Arab asli katanya. Jauhilah orang-orang Arab ini. Pada masa itu ada suara kepada saya, jika kamu ingin mendapatkan Allah Ta'ala, dengan perantaraan orang-orang inilah kamu akan mendapatkan Allah Ta'ala. Beberapa hari berikutnya, ada Mubalik Ahmadiyah datang ke kampung kami. Orang-orang mengatakan mengenai Mubalik ini bahwa dia bukan Muslim. Mereka tahu bahwa Mubalik ini Mubalik Ahmadiyah. Lalu, jauhilah orang-orang Ahmadiyah ini katanya. Ketika beliau melihat kejadian itu, beliau ingat akan mimpinya. Lalu beberapa hari kemudian, orang ini baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Di Jalsah Salanah Ivory Coast, orang ini hadir dan beliau dengan penuh semangat mengikuti jalsah. Di Congo, Brazil, Basir Sakla Sahib, beliau menuturkan kisah baiatnya. Pertama kali saya ikut serta dalam Jalsah Salanah 2014. Dari sana saya mengetahui bahwa Hadrat Isa itu sudah wafat dan beliau tidak akan turun dari langit. Dan saya pun baru mengetahui bahwa Hadrat Rasulullah SAW telah menubuatkan bahwa suatu ketika akan tiba masanya umat muslim terpecah ke dalam firqah-firqah dan Islam hanya tersisa namanya saja. Pada saat itu Hadrat Masih Maud salam akan datang dan hanya jemaatnya lah yang akan mendapatkan petunjuk. Setelah itu saya mulai membaca literatur dan buku-buku jemaat Ahmadiyah yang dengannya saya mulai memahami akidah jemaat Ahmadiyah. Pada malam itu saya melihat mimpi ada orang yang memberikan baju putih kepada saya, dan ketika bulan Ramadan saya melihat mimpi bahwa saya sedang berjalan di atas bus yang sangat indah. Lalu saya sangat puas setelah itu karena bis ini sarana safar, tempat yang ini sangat luar biasa. Setelah itu saya baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Kyrgyzstan ada jemaat baru di sana, Esren Ramil Sahib, beliau seorang mubayin baru, menuturkan, saya terlahir di keluarga muslim, untuk itu Islam bukanlah agama yang asing bagi saya. Namun, saya belum pernah memikirkan apa tujuan agama ini. Di mana saya bekerja, saya bertemu dengan Presiden Jemaat Kyrgyzstan, saya mulai diskusi mengenai berbagai topik. Ketika saya diskusi berkenaan dengan agama dengan Presiden Sahib ini, saya mulai terbuka pikiran saya berkenaan dengan Islam dan saya mulai mengetahui bahwa umat muslim pada saat ini bukanlah mereka tidak mengamalkan ajaran Islam yang hakiki. Setelah saya mulai mendapatkan jawaban dari pertanyaan di benak saya, beliau menyampaikan itu berdasarkan Al-Quran. Dan saya mulai menelaah Al-Quran, hadis, sunnah, buku-buku Hadrat Masih Maud salam dan khutbah-khutbah saya juga. Saya mulai menelaahnya. Pertama kali saya membaca Al-Quran Karim pada saat itu. Lalu saya memutuskan untuk baiat setelah itu. Pada malam itu saya melihat mimpi. Kawan ayah saya mengisyarahkan kepada saya suatu tempat, bahwa di tempat itu ada tanda katanya. Namun jangan bilang kepada siapa-siapa mengenai tanda itu. Karena teroris akan menghancurkan tempat itu. Lalu saya pergi ke tempat itu untuk melihat tanda tersebut. Itu ternyata kebun yang besar. Di kebun itu banyak sekali kupu-kupu. Lalu saya mulai berpikir, bagaimana kita menyembunyikan tanda Allah Ta'ala yang bagus ini kepada orang-orang. Lalu saya mulai terbang seperti layaknya burung. Lalu saya pergi ke rumah kawan ayah saya. Beliau sedang minum chai saat itu. Melihat saya, beliau menganggap saya sebagai burung saat itu. Namun saya mengatakan kepada beliau 3 kali, Allahu Akbar.
Beliau khawatir bagaimana burung ini bisa bicara. Lalu saya terbang ke arah langit. Ketika saya terbang ke arah langit, dari burung saya berubah menjadi malaikat. Lalu saya melihat ke arah bumi. Semua orang telah mati. Tidak ada yang tersisa lagi. Lalu saya terbang ke arah rumah saya. Di dalam mimpi itu juga lah saya masuk ke dalam rumah saya. Lalu saya terbangun. Setelah mimpi ini saya memutuskan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan rohani kepada saya. Oleh karena itu, setelah itu saya baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Abdul Aziz Sahib, orang Mesir, beliau menuturkan, sebelum saya mengenal Jemaat Ahmadiyah, sekian masa sebelumnya, saya melihat mimpi, saya berada di tempat yang betul-betul padang, kosong, sepi. Ada orang soleh yang datang kepada saya dan menyingkirkan saya dari jalan tersebut dan menunjukkan saya kepada suatu jalan. Anehnya, saya tidak marah apa-apa kepada orang itu dan ikut serta dengan orang itu dengan senang hati. Alasannya adalah sikap yang penuh kasih sayang yang dia perlihatkan itu membuat saya menyadari bahwa layaknya dia sedang menyelamatkan saya dari tempat yang buruk, akibat buruk, dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Berjalan di atas jalan tadi, tidak lama kemudian saya sampai di tempat yang tinggi. Saya melihat kepada jalan saya yang lama. Di jalan lama itu ada seseorang yang tengah memaksa orang-orang untuk bekerja keras dengan ganas. Saya menyadari bahwa jika saya tidak disingkirkan dari jalan yang itu, maka nasib saya akan seperti orang-orang itu, sedang dipaksa oleh seseorang yang pemaksa. Saya menganggap bahwa orang itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika saya baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, saya baru menyadari bahwa orang soleh itu yang dimaksud dalam mimpi itu adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi yang dimaksud jalan baru itu adalah Jemaat Ahmadiyah. Jadi inilah beberapa contoh yang saya sampaikan. Ada dari Kazan, ada dari Kyrgyzstan, ada dari negeri-negeri lain, ada dari negeri Eropa, ada dari Afrika Barat, ada yang dari Afrika Tengah, dari negeri Arab. Orang dari berbagai kaum, dari berbagai bangsa, mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi petunjuk yang mereka dapatkan satu coraknya, sejenis. Lantas siapa yang memberikan petunjuk itu? Yang memberikan petunjuk itu tentunya adalah Allah Ta'ala kepada diri mereka. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Masih Maud alaihissalam bahwa aku akan menambahkan jumlah orang-orang yang mencintai engkau. Lalu dari Marrakech, ada seorang Ahmadi menuturkan kisah baiatnya. Syukur Sahib namanya. Pada masa saya mengenal Jemaat Ahmadiyah, ketika saya nonton nonton Liqoma Al-Arab, program bahasa Arab dalam MTA, saya melihat mimpi bahwa huzur keempat tengah berjalan ke arah puncak. Beliau memakai baju khas Pakistan berwarna putih. Lalu saya berjalan di belakang huzur sampai di puncak gunung. Di arah belakang nampak sinar yang sangat terang dan menyebar ke ufuk kemana-mana. Nampaknya itu adalah sinar putih dari sinar fajar. Saya merasa khawatir saat itu sehingga langkah saya menjadi pelan dan lelah. Huzur merasakan hal itu, huzur keempat. Huzur merasakan itu, lalu huzur melihat ke arah belakang dan wajah beliau yang penuh dengan cahaya. Melihat wajah beliau, saya pun menjadi aneh. Saya pun tidak tahu. Lalu beliau dengan tersenyum mengatakan kepada saya, teruslah berjalan di belakang saya, tidak perlu takut kamu. Alhamdulillah, meskipun saya diliputi rasa takut, sesuai dengan ru'ya tersebut, saya sambil melihat program Liqoma Al-Arab secara dawam, saya terus berjalan di belakang huzur. Saya baiat setelah saya mengetahui jemaat dan saya ikut serta dalam acara baiat internasional dan mengikuti
perkataan beat, tapi saya masih belum puas karena perkataan beat tadi dalam bahasa Inggris, saya masih belum puas. Menurut saya, beat yang sebenarnya adalah beriman kepada kebenaran Masih Maud Islam dan mengamalkan syarat beat. Dan saya teguh di dalam itu. Lalu ketika saya mendekati jemaat, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada istri saya juga untuk beat, dan kami berdua pada tahun 2010 beat secara resmi mengisi formulir kepada jemaat Ahmadiyah. Lalu ada seorang kawan, Dr. Ajaz Karim Sahib, beliau dari Aljazair. Beliau menuturkan kisah beatnya. Beliau seorang anggota PB di sana sebagai sekretaris umum, dan beliau pernah dipenjara karena penentangan terhadap jemaat, karena jemaat di sana. Kondisi di Aljazair masih sangat mencekam. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kondisi itu. Beliau menuturkan bahwa saya sangat putus asa suatu ketika dengan tafsir yang ditulis oleh para ulama gair. Saya berpikiran apakah benar ini adalah perkataan Allah Ta'ala, tafsir itu. Sampai-sampai saya mengenal orang Ahmadiyah, dan saya mulai mengetahui tulisan-tulisan jemaat Ahmadiyah. Sebelum saya membaca tafsir buku Masih Maud Salam, saya salat nafal, lalu saya berdoa, ya Tuhan, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Terus saya membaca buku Masih Maud Salam, hati saya semakin terbuka, dan kedahsyatan kalam Masih Maud Salam semakin membuat saya bergetar, dan saya yakin bahwa ini bukan perkataan orang biasa, ini adalah dari Allah Ta'ala. Lalu saya istikharah, saya melihat di dalam mimpi, saya pada malam hari melewati sebuah kota, dan ada nur yang tengah berjalan dengan kami juga. Pada saat itu, telepon beliau berdering, handphone beliau berdering, nampak kepada saya, Imam Mahdi telah menelepon saya. Saya berpikir untuk menelepon balik Imam Mahdi ini. Jika beliau tidak menjawab telepon saya, katanya, beliau adalah Nabi yang benar. Kenapa? Saya pun aneh di dalam fikir, kenapa saya berpikir seperti itu, bahwa Nabi tidak biasa membalas telepon, menjawab telepon. Lalu saya terus menelpon balik Masih Maud, dan beliau tidak mengangkat telepon tadi. Lalu beliau tampak di hadapan saya. Lalu saya mulai membaca Quran Karim dan Al-Fatihah, supaya jangan sampai syaitan membuat saya ragu berkaitan dengan Imam Mahdi ini. Lalu saya terbangun waktu salat subuh. Saya yakin mimpi ini benar. Lalu saya beat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Bagaimana bagi orang tanda itu menjadi zahir dan menjadi sarana untuk dia beat berkenaan hal itu? Mubalik in charge Senegal menulis, di Senegal, di wilayah Casamance, berdiri 3 kampung jemaat. Melihat kemajuan jemaat, Maulwi kampung di sana dan kepala desanya mulai menentang jemaat. Mereka tilawat ramai-ramai, lalu meletakkan tangan di atas bumi. Mereka mendoakan buruk jemaat, ya Tuhan, hancurkanlah jemaat ini dan mubaliknya, katanya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala, setelah doa buruk tadi dilontarkan, imam yang terbesar di kampung itu malah digigit ular. Seluruh imam-imam yang lain berkumpul dan berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah imam yang digigit ular ini. Namun, imam yang telah digigit ular tadi malah meninggal. Lalu beberapa hari kemudian, kepala kampung itu juga digigit ular, karena dia pun ikut serta dalam doa buruk tadi. Untuk menyelamatkan kepala kampung tadi, para maulwi mendoakan dia, namun Tuhan tidak menyelamatkannya. Orang-orang mulai mencekam ketakutan. Mereka berpikir ini adalah terjadi disebabkan karena doa buruk yang kita panjatkan kepada Ahmadiyah, katanya. Tapi si ulama itu mengatakan, bukan Allah Ta'ala yang melakukan ini, katanya, melainkan jin-jinlah yang membuat ular ini menggigit kita, katanya. Beberapa hari berlalu, wakil dari kepala kampung pun digigit ular, dia pun mulai mati. Lalu orang-orang datang kepada mubalik kita. Mubalik kita tidak tahu bahwa orang kampung ini pernah mendoakan buruk kepada jemaat Ahmadiyah. Namun orang-orang kampung itu datang dan menceritakan sendiri kepada mubalik Ahmadiyah, Tuhan, selamatkanlah kami, doa buruk kami telah berbalik kepada kami, lakukanlah sesuatu. Lalu
mubalik Jemaat Ahmadiyah pergi ke kampung tersebut dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan doa buruk yang dipanjatkan kepada Jemaat Ahmadiyah dan Allah Ta'ala akan memberikan kemajuan kepada Jemaat Ahmadiyah. Dengan karunia Allah Ta'ala, 3 kampung yang jumlahnya lebih dari 700 beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Penentang sendiri justru malah menjadi sarana bagi para orang yang berfitrat baik untuk menyelidiki jemaat. Ada satu kisah berkenaan hal ini. Di Burkina Faso, di daerah Boromo, ada mu'alim kita menulis surat menuturkan bahwa jemaat kami ada seorang putra dari kepala firqah Wahabi. Dia melihat bahwa Maulwi Ghair Ahmadi berceramah alih-alih menggunakan dalil, justru malah melontarkan cacian buruk kepada Masih Maud alaihi salam. Melihat hal itu, anak ketua Wahabi tadi, dia mulai menyelidiki Jemaat Ahmadiyah. Dia mendengarkan secara rutin acara jemaat di radio. Suatu ketika, ayahnya yang merupakan imam Wahabi, dia bertanya kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, Ahmadi ini bukanlah Muslim, katanya. Janganlah kamu mendekati Ahmadiyah. Namun beliau secara dawam terus mendengarkan program jemaat di radio. Lalu dia mulai mendekati mu'alim Jemaat Ahmadiyah dan beat masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Ketika sang ayah mengetahui yang Imam Wahabi itu, dia mengusir anak yang sudah beat tadi dari rumahnya. Lalu tidak lama kemudian ibunya menelepon anak yang sudah beat ini, kembalilah ke sini, katanya. Di rumah ini sudah tidak ada lagi ketentraman. Ketika beliau kembali ke rumah, namun ayahnya malah mengumpulkan seluruh orang kampung dan mengatakan di hadapan orang kampung, ini bukanlah anak saya, dia sudah kafir, katanya. Sesuai dengan budaya orang Afrika, kemarahan ayah sangatlah berdampak buruk, katanya. Lalu sang anak yang sudah beat ini sangat khawatir, dia berdoa. Lalu dia melihat mimpi. Di mimpi itu ada yang mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan keselamatan, teruslah teguh dalam Jemaat Ahmadiyah. Lalu orang yang beat ini terus teguh dalam Jemaat Ahmadiyah dan mengatakan kepada ayahnya, silakan ayah ingin melakukan apapun, saya tidak akan pernah meninggalkan Jemaat Ahmadiyah ini. Jadi bagaimana orang-orang yang tinggal ribuan mil jauh di sana dari kita, Allah Ta'ala merasukan Jemaat Ahmadiyah ke dalam diri mereka dan menganugerahkan keteguhan di dalam keimanannya. Bagaimana dengan perantaraan ajaran Islam hakiki? Allah Ta'ala menambahkan jumlah orang-orang yang mencintai Masih Maud alaihi salam dan menciptakan kecintaan dalam diri mereka. Amir Sahib Benin menuturkan ada kampung kali di Parakou, jauhnya 114 km, jalannya masih mentah dan melalui hutan, dan kisah ini terjadi di hutan. Kami pergi ke kampung itu, terjadi beat di sana. Di tahun ini diadakan acara jalsa di bawah pohon rindang dan diundang juga para mubayin baru. Ketika para perwakilan jemaat datang dengan penuh susah payah ke kampung itu, tapi sambutannya luar biasa sehingga melihat keikhlasan orang kampung di sana, sehingga rasa lelah pun hilang dari dalam diri. Di sana ada pemimpin mubayin baru. Beliau menzahirkan perasaannya bahwa wahai orang-orang, ini adalah jalan kebaikan yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Sebetulnya inilah agama yang hakiki, yang telah mengajarkan kecintaan kepada kita. Orang Maulwi Ghair Ahmadi telah menciptakan kekisruhan dalam diri kita dan membuat kita pecah belah. Tapi Ahmadiyah telah menyatukan kita kembali. Lalu ada pemimpin kepala mubayin baru mengatakan, Ahmadiyah lah yang telah mengajarkan ajaran Islam hakiki kepada kita. Lalu kita pergi ke Jalsa Salana dan tidak dibeda-bedakan di sana. Semua orang kampung maupun orang kota berkumpul satu tempat. Tidak ada perselisihan. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan karunia kepada kita. Dan kita mulai salat. Lalu ada seorang mubayin baru mengatakan bahwa kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Jemaat Ahmadiyah. Karena Jemaat Ahmadiyah telah menjadikan kita manusia dari orang hutan, katanya. Dulu kami
tidak saling menyelami antara keluarga, tapi sekarang Ahmadiyah membuat kami saling bersalam-salaman, saling menyampaikan keselamatan kepada satu sama lain. Bagaimana Allah Ta'ala memilih orang-orang yang berfitrat baik dari antara umat muslim maupun non-muslim dan meneguhkan keimanan mereka di dalam jemaat Ahmadiyah. Amir Jemaat Sierra Leone mengatakan ada Boregian, jemaat baru, berdiri jemaat baru di sana, namun imam di sana tidak beat. Beberapa masa sebelum imam ini beat ke dalam jemaat Ahmadiyah, ada orang-orang dari grup radikal datang ke kampung itu. Orang-orang itu mengatakan kepada Pak Imam, karena masjid ini adalah milik Firqah Malikiyah, untuk itu tinggalkanlah Ahmadiyah atau kamu keluar dari imam masjid ini untuk tidak menjadi imam. Sang imam mengatakan, saya sudah melakukan penyelidikan yang dalam berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah dan saya menerima jemaat setelah melakukan penelitian yang mendalam. Karena saya imam dan saya memahami lebih baik daripada kalian, untuk itu saya sampaikan kepada kalian, Ahmadiyah lah yang merupakan Islam hakiki dan saya serahkan keimaman ini kepada kalian, namun saya tidak akan pernah meninggalkan jemaat Ahmadiyah. Bagaimana imam, seorang ulama, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan firasat kepada beliau untuk mengenali kebaikan. Di sisi lain, ulama-ulama Pakistan, mereka hanya untuk egoisme saja. Perhatian mereka hanya untuk memenuhi perut saja. Ada seorang mu'alim lokal di Benin menulis kepada saya. Ada seorang kawan, Bama Soro Karim namanya. Beliau beat dari Kristen, masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Beliau mengundang kami untuk bertablik di kampungnya. Beliau mengatakan, meskipun tidak ada satu orang pun yang beat di kampung saya, meskipun orang menentang sedemikian rupa kepada jemaat Ahmadiyah, saya akan tetap menjadi Ahmadi dan saya akan terus bertablik sendiri. Coba lihat semangat orang-orang Mubayin baru ini, luar biasa. Ini merupakan pelajaran bagi kita sebagai Ahmadi lama. Ketika di kampung beliau disampaikan tablik, beatlah 20 orang di kampung itu. Beberapa lama kemudian ada seorang mahasiswa Jamiah Nigeria, Bashir Syahib, diutus ke kampung tersebut. Ada 100 orang lebih lagi beat di kampung tersebut. Melihat perkembangan jemaat Ahmadiyah, Imam Masjid Gair mulailah menentang jemaat Ahmadiyah. Dan setiap hari dia mulai menyampaikan provokasi menentang jemaat. Tapi para Ahmadi terus teguh dalam keimanannya. Ahmadi pertama ini, Bama Sura Karim, mengatakan sebelum jemaat Ahmadiyah mendapatkan masjid di tempat ini, katanya, silakan rumah saya, silakan gunakan untuk acara-acara jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, Ahmadi melakukan salat ibadah Jum'ah, Id juga di rumah beliau. Para maulwi melihat bahwa jemaat Ahmadiyah semakin berkembang di kampung itu dan mulai melontarkan kafir kepada para Ahmadi. Beliau mengatakan, ketika saya Kristen dulu, tidak ada satupun orang yang menyampaikan pesan Islam kepada saya. Sekarang setelah saya menjadi Islam, kalian malah mulai menentang saya. Mengatakan saya kafir, saya sudah menjadi Ahmadi. Lalu para Ahmadi terpaksa pulang dari sana dengan penuh kehinaan. Dan beliau menjadi da'i ilallah yang aktif di daerah itu. Dan beliau sangat hobi sekali bertablik. Meskipun imam masjid di kampung itu menentang beliau, tapi beliau tetap tablik dengan penuh semangat. Dan beliau menjadi sarana untuk banyaknya beat di kampung itu. Di Burkina Faso, mu'alim lokal di sana, Konati Abdul Hayy Sahib menuturkan, ada seorang mubayin baru, Jalui Ibrahim. Beliau menuturkan bahwa meskipun saya Muslim, tapi saya biasa minum minuman keras waktu itu, dan sedemikian rupa saya sering minum minuman keras sehingga orang menganggap saya orang gila. Tidak ada yang mau mendekati saya. Suatu ketika saya sakit. Tidak ada orang datang untuk menjenguk saya. Setelah itu, beliau mulailah mendengarkan radio Ahmadiyah dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Beliau beat masuk dalam jemaat Ahmadiyah dan beliau meninggalkan perbuatan kebiasaan mabuk-mabukan. Lalu beliau sakit lagi. Beliau saking parahnya sakit itu sehingga beliau beranggapan bahwa inilah hari terakhir buat saya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, jika memang Imam Mahdi yang saya imani ini benar, maka berikanlah saya umur panjang.
Setelah itu Allah Ta'ala mendengarkan doa beliau dan mengabulkan. Tidak hanya Allah Ta'ala membebaskan beliau dari penyakit yang parah tadi, beliau memberikan kesehatan, sehingga beliau dapat ikut serta dalam jalsah. Beliau mengatakan bahwa semua ini merupakan keberkatan saya baiat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Saya hidup di sini, ini merupakan keberkatan dari meyakini kebenaran. Di Ivory Coast ada seseorang menuturkan kisah baiatnya. Dulu saya biasa menyembah berhala. Suatu ketika saya melihat mimpi, ada seorang wanita tua memberikan saya sajadah, mengatakan, biasakanlah sholat katanya. Saya tidak paham mimpi ini. Lalu saya pergi ke seorang alim ulama Gair Ahmadi. Dia mengatakan, jelas sekali katanya perintahnya, kamu harus sholat. Lalu saya mulai sholat di Masjid Gair Ahmadi. Namun tetap saja perhatian saya masih ke berhala-berhala. Lalu tidak lama kemudian saya melihat mimpi lagi. Datang lagi dalam mimpi itu orang tua wanita orang tua tadi kepada saya dan mengatakan, sholatlah katanya. Lalu saya mulai khawatir, saya sudah sholat, lalu apalagi maksud dari mimpi ini? Lalu saya pergi ke rumah saudara saya yang sudah menjadi Ahmadi. Dan saya menceritakan mimpi saya ini. Saudara saya mengatakan kepada saya, oh berarti maksudnya kamu harus masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Lalu atas saran beliau, saya mulai mendekati Mubalik Ahmadiyah. Dan saya mencari informasi mengenai jemaat Ahmadiyah. Lalu saya baiat. Sebelum baiat saya sholat. Meskipun demikian, hati saya terus condong kepada patung-patung berhala. Tapi setelah saya baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah, hati saya menjadi kosong dari perhatian kepada patung berhala. Setelah baiat, saya merasakan sholat yang hakiki dan saya meyakini Tuhan yang hakiki. Baiat, keberkatan kepada baiat jemaat Ahmadiyah inilah yang membuat saya mendapatkan keberkatan. Jadi inilah pelajaran bagi para Ahmadi lama. Di Kazan, Mubalik Kazan menulis kepada saya, pada 2014 bulan Juni, Jemaat Kazan memasang foto Masih Maud alaihissalam di suatu toko. Di bawahnya ditulis bahwa Ahmadi yang ditunggu-tunggu telah datang. Lalu di bawahnya ditulis alamat website Jemaat Ahmadiyah. Karena toko beliau di tengah-tengah pasar dan lebih kurang setiap hari 10.000 orang melewati toko beliau. Melihat gambar tersebut, orang-orang mulai mendekati jemaat dan timbullah cara-cara untuk baiat, pintu terbuka untuk tabligh. Lalu ada Ahmadi dari Pakistan datang ke kampung tersebut untuk bisnis. Beliau melihat gambar Masih Maud alaihissalam di sebuah toko. Mungkin kisah ini juga sama. Yang dimaksud adalah toko itu. Lalu saya melihat gambar itu katanya. Lalu tiba-tiba ada 2 Gair Ahmadi berasal dari Pakistan. Mereka melihat gambar itu. Mereka saling mengatakan katanya, oh ini nampaknya gambar Mirza Ghulam Ahmad Qadiani katanya. Lalu seorang wanita mengatakan bahwa ini adalah Imam Mahdi alaihissalam yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Lalu saya pergi dari tempat itu. Terbukalah pintu tabligh di tempat itu. Amir Sahib Burkina Faso mengatakan, seorang mubayin baru mengatakan bahwa setelah baiat saya melihat mimpi bahwa tempat biasa saya berada di sana gelap dan di mana saya berada sekarang dipenuhi dengan cahaya. Lalu mata saya terbuka. Sebelum baiat, beliau seorang Wahabi dan setelah melihat mimpi tersebut, beliau mulai mengatakan kepada kawan-kawan, dan jika kalian ingin mencari nur, bahwa hanya ada dalam Jemaat Ahmadiyah lah. Karena dalam Jemaat Ahmadiyah ini adalah nizam khilafat. Dan khilafatlah yang merupakan sumber kemenangan. Sekarang beliau menjadi da'i ilallah yang handal di jemaatnya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengundang orang-orang kepada Islam yang hakiki. Dan insya Allah Ta'ala suatu saat nanti dengan perantaraan Jemaat Masih Maud alaihissalam lah, Islam yang hakiki akan unggul di dunia ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap orang untuk mengambil bagian keberkatan ini dan menjadi orang-orang yang bertabligh. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Ada 2. Pertama, Mukarramah Khursyid Rukayah Sahibah. Beliau istri adalah Mukarram Maulwi Manzum Ahmad Darwesh Qadian. Pada tanggal 1 September 2017, pada hari Jumat,
dan bertepatan dengan hari Haji Akbar, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari Hazrat Mirza Kabiruddin, sahabat Masih Maud alaihi salam. Suami beliau adalah mubalik. Beliau menikah pada tahun 56. Di medan pertabligan, beliau menyertai suami dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Beliau dawam salat, dawam tahajud, berdoa, mengkhidmati tamu, mencintai khilafat, wanita mukhlis, dan beliau dawam mendengarkan khutbah huzur dan menasihatkan cucu-cucu beliau untuk mendengarkan khutbah huzur ini. Beliau sakit panjang sebelum wafat dan beliau meskipun mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pengobatan dari jemaat, tapi beliau tidak memanfaatkan itu. Beliau meninggalkan 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Menantu beliau ada di Perancis. Beliau adalah orang Maroko. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan beliau. Amin. Jenazah yang kedua Dr. Salahuddin Sahib di New Jersey, Amerika. Beliau adalah putra Mukalim Imamuddin Mubalik Indonesia. Pada beliau wafat karena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah menempuh PhD, doktor dalam bidang sains, dan beliau ketika cuti datang ke sini untuk berjumpa dengan khilafat, dan beliau melakukan tugas kantor ataupun security. Beliau melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Personality beliau betul-betul berwibawa dan dicintai orang-orang. Beliau gampang untuk dicintai orang lain, menarik hati, dan beliau tinggi tubuhnya. Beliau sangat luas wawasannya. Beliau seorang doktor. Meskipun demikian, selain itu, meskipun beliau memiliki kelebihan yang banyak, tapi beliau penuh kerendahan hatian dan sederhana. Beliau memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang-orang dari berbagai level. Seperti yang saya katakan, bahwa beliau khususnya sebagai bekerja di kantor private secretary ketika huzur keempat, dan beliau bertugas sebagai security juga. Amir Sahib Amerika menulis berkenaan beliau bahwa Dr. Salahuddin Sahib adalah anggota jemaat New Jersey dan beliau sering menjadi sukarelawan di Langarkhana di Jalsah Salanah Amerika. Bagaimana pengkhidmatan beliau yang tanpa, meskipun beliau bekerja dengan penuh luar biasa, tapi beliau berkhidmat tanpa pamrih dan dengan penuh semangat. Beliau selalu mengatakan kepada orang-orang, saya tidak ingin jabatan, silakan pengkhidmatan yang ingin diambil dari saya siap. Beliau sangat mencintai khilafat. Saya mengenal beliau dari sejak kecil di Rabuah, dan setelah khilafat juga bagaimana kesetiaan beliau kepada khilafat dan bagaimana kecintaan kepada khilafat. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Beliau belum menikah. Semoga Allah Ta'ala, saudara-saudari beliau diberikan kesabaran, dan Maulwi Imamuddin Sahib, putra-putri beliau, semoga kebaikan almarhum dapat diwarisi oleh penerusnya. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر